Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Wahyu Lestari, NPM 19 10 30 11 20. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur ujaran. Unsur-unsur ujaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, tindak ujaran. Yang kedua, muatan proposisi. Yang ketiga, muatan tematik. Tetapi, di sini saya akan fokus membahas tentang unsur tindak ujaran. Tindak ujaran menurut Searle dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tindak ujaran representatif atau asertif. Nah, tindak ujaran ini adalah kegiatan berujar ketika seseorang menyatakan sesuatu dengan mengikat dirinya terhadap sesuatu yang diyakininya benar. Contoh pada ujaran pandemi COVID-19 belum berakhir hingga sekarang. Nah, pernyataan orang ini sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan keadaan, kenyataan atau kebenaran yang saat ini bahwa COVID-19 belum berakhir hingga sekarang. Artinya, jika suatu ujaran itu menyatakan suatu kebenaran, entah itu kebenaran yang terjadi sekarang atau kebenaran yang terjadi pada masa lalu, itu dinamakan tindak ujar representatif. Artinya, merepresentasikan fakta atau kenyataan di dalam ujaran. Kemudian yang kedua adalah tindak ujaran direktif. Nah, tindak ujaran ini menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, bentuk dari tindak ujaran direktif ini ada banyak, yakni bisa berbentuk menyuruh atau memerintah, meminta, memohon, ataupun melarang. Contohnya, nah di sini saya akan memberikan contoh bentuk larangan. Misalnya pada ujaran dilarang membuang sampah di tempat ini. Nah, ujaran itu merupakan tindak ujaran direktif yang berbentuk larangan. Artinya, kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu menyuruh seseorang untuk tidak membuang sampah di tempat ini. Kemudian yang ketiga adalah tindak ujaran komisif. Nah, sebenarnya tindak ujaran komisif ini sama dengan tindak ujaran direktif. Tetapi perbedaannya, tindak ujaran ini menyuruh diri sendiri atau mengikat diri sendiri pada peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya apa? Misalnya adalah berjanji. Nah, kalau kita berjanji pada seseorang, itu artinya kita mengikat diri kita sendiri pada peristiwa yang terjadi pada peristiwa yang akan datang. Contohnya pada ujaran saya akan bertindak adil kepada masyarakat. Nah, ujaran ini merupakan janji. Walaupun di sini tidak ada kata janji, tetapi sesungguhnya itu termasuk janji. Nah, yang termasuk tindak ujaran selain janji itu, yang termasuk tindak ujaran komisif ini selain janji adalah sumpah, tekad, ataupun nazar. Misalnya, di sini saya akan mencontohkan nazar. Kalau saya lulus, saya akan berjalan kaki keliling Magelang. Nah, itu termasuk nazar. Artinya, kalau lulus beneran akan berjalan kaki keliling Magelang beneran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk tindak ujar komisif apabila dia benar-benar ingin mewujudkan apa yang dia ucapkan. Yang keempat adalah tindak ujaran ekspresif. Nah, tindak ujaran ini menyatakan perasaan, pikiran, ataupun kondisi psikologis seseorang. Misalnya, ketika sedang bersedih, ketika sedang bahagia, sedang kecewa, maupun sedang santai juga boleh. Nah, contohnya pada ujaran, saya sakit hati karena ucapannya tadi. Nah, hal ini mengekspresikan kondisi psikologis si penutur bahwa dia sedang sakit hati. Yang kelima, yang terakhir adalah tindak ujaran deklaratif. Tindak ujaran ini harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah penuturnya harus mempunyai wewenang. Yang kedua adalah ujaran itu harus diucapkan pada waktu yang tepat. Contohnya, ujaran seorang hakim. Nah, seorang hakim berkata kepada seorang tersangka, saya menyatakan Anda dihukum 5 tahun penjara.
Nah, jika pernyataan itu diucapkan oleh hakim kepada tersangka tadi di pengadilan, maka itu merupakan tindak ujaran deklaratif. Tetapi, jika ujaran itu diujarkan oleh seorang wartawan, walaupun itu di pengadilan, pernyataan itu tidak akan menjadi tindak tutur deklaratif. Karena apa? Karena wartawan tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan itu. Atau seseorang hakim menyatakan ini ketika dia sedang di rumah, ia sedang tidak bertugas menjadi hakim. Ia berkata kepada seorang pencuri yang tertangkap di kampungnya, "Saya menyatakan Anda dihukum 5 tahun penjara." Hal ini juga tidak menjadi tindak ujaran deklaratif. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat kedua, yakni waktunya tidak tepat. Nah, demikian itu merupakan 5 macam tindak tutur menurut Shirley. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.